Shalom saudaraku, bersama dengan saya Uncle Mandil 24. Nah, senang sekali Uncle Mandil kembali mau men-sharekan pembelajaran Alkitab lanjutan yang kemarin ya di video yang kedua ini, yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 ya. Saya akan baca kembali saudaraku. Senang sekali bisa bergabung dengan saudara bisa bergabung belajar bersama dengan saya tentang Alkitab. Oke saudaraku ya. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan, penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, saudara, kalau yang video kemarin sebelumnya yaitu hal pertama dan hal kedua sudah dibahas. Dan yang sekarang ini hal yang ketiga dan hal yang keempat. Nah, hal yang ketiga yang kita akan bahas adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Kalau kita baca tadi saudara bahwa Tuhan Allah ya menjadikan penolong bagi manusia itu. Manusia itu adalah Adam ya. Jadi Tuhan Allah menjadikan penolong bagi Adam. Nah, kalau kita lihat di dalam teks ya Ibrani ya, kata menjadikan itu menggunakan kata eseh, eseh, yang artinya aku akan menjadikan. Jadi satu kata Ibrani bisa ada 3 kata dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang 4, ada juga yang kedua, ya banyak sekali. Jadi kata menjadikan di dalam teks Ibraninya yaitu eseh, yang artinya aku akan menjadikan. Berarti kalau aku akan menjadikan itu dalam proses, progres ya. Tidak langsung blek itu tidak, tapi ada prosesnya. Karena ada kata akan gitu. Akan itu kan berarti sedang gitu, sedang. Gitu ya. Kemudian dalam hal ini bahwa hanya Tuhan Allah yang menjadikan seorang penolong. Karena pada waktu itu cuma Adam, tidak ada manusia lain. Dan dalam hal ini, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, aku akan menjadikan seorang penolong. Berarti aku ini, siapa aku ini? Yaitu Tuhan Allah, Elohim, Tuhan Allah, ya Adonai Elohim. Aku akan menjadikan. Jadi bukan manusia yang menjadikan, bukan. Ya, aku akan menjadikan. Jadi penolong atau seorang perempuan atau istri yang akan Tuhan beri kepada Adam, atau jiwa yang hidup yang Tuhan beri kepada Adam, itu adalah dijadikan oleh Tuhan. Manusia sekuat apapun, sehebat apapun di bawah matahari ini, sepintar apapun atau secanggih apapun teknologi, tidak akan bisa membuat jiwa yang hidup. Tidak akan bisa membuat atau menghasilkan jiwa yang baru. Nggak ada. Siapa yang manusia yang bisa membuat manusia yang lain? Apakah ada penelitian yang bisa membuktikan kalau manusia itu bisa dibuat oleh penelitian? Nggak bisa. Teknologi? Nggak bisa. Tuhanlah yang memberikan jiwa yang hidup. Tuhan. Jadi tidak ada manusia lain ya. Dan semua teknologi, semua peneliti harus tunduk kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya yang dijadikan, bukan, tapi kepada Tuhan, kepada Allah itu ya saudaraku. Nah, dalam hal ini saudara, dan Adam tidak bisa menciptakan manusia lain karena Adam adalah ciptaan ya. Jadi ciptaan itu nggak bisa menciptakan ciptaan, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan manusia. Manusia lain nggak bisa menciptakan, nggak bisa. Siapapun, segala ciptaan tidak bisa menciptakan sesuatu jiwa yang hidup, gak bisa.
hanya Tuhan Allah, hanya Adonai Elohim, ya, itu yang menciptakan manusia. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 18, ya, yang terakhir yaitu yang keempat, apa yang dijadikan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu? Apa yang dijadikannya? Yaitu penolong yang sepadan. Jadi yang dijadikan oleh Tuhan Allah adalah penolong yang sepadan, dan nanti dibawa kepada manusia itu, ya, penolong itu. Nah, penolong dalam teks asli, kalau kita lihat penolong dalam teks asli itu dituliskan Ezer, ya, Ezer. Dan kata sepadan, ya, sepadan atau setara, gitu ya, sepadan atau sama, itu di dalam teks aslinya adalah kenegdo. Kalau tadi penolong itu Ezer, dan sepadan yaitu kenegdo. Jadi kalau kita gabungkan penolong yang sepadan dalam teks aslinya adalah Ezer kenegdo, ya, Ezer kenegdo. Apa artinya Ezer kenegdo? Dalam teks asli Ibraninya itu artinya adalah penolong atau sesuatu yang oposisi, ya, oposisi atau mempunyai kekuatan yang sama, ya, sama besar, gitu, dia mempunyai kekuatan yang besar, gitu, oposisi. Kalau kita lihat dalam politik, ya, ini sedikit membahas, situ kan ada yang oposisi, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi oposisi itu memberikan satu bentuk perlawanan ketika pemerintah tidak menjalankan atau keputusan-keputusan tidak sesuai dengan rakyat, gitu, dia nggak sesuai, gitu. Jadi artinya hal-hal yang merugikan keputusan atau kebijakan itu akan ditentang oleh oposisi. Dan dalam hal ini juga penolong yang sepadan yang Tuhan beri kepada Adam atau manusia itu adalah penolong yang oposisi. Artinya apa? Perempuan yang diberikan atau istri yang diberikan kepada Adam nanti, yaitu perempuan atau yang istri yang mempunyai kekuatan yang sama seperti Adam, yang secara derajat, ya, secara derajat sama, laki-laki dan perempuan itu sama. Tetapi di dalam maksud oposisi atau kenegdo ini adalah ketika nanti Adam tidak menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, seharusnya disitulah peran dari penolong yang sepadan tadi berbicara. Penolong yang sepadan tadi bisa untuk mengambil sikap, ya, mengambil sikap untuk mengingatkan, ya, mengarahkan kembali supaya Adam di dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Begitulah dalam rumah tangga seharusnya, bahwa jangan memandang bahwa wanita itu ada di bawah, tidak. Derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi dalam rumah tangga, ya, posisi memang bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Tidak bisa diganti oleh perempuan posisi ini, karena ini adalah yang Tuhan kehendaki. Kalau perempuan menggantikan posisi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka dia menentang kebijakan yang Tuhan beri, yang buat. Makanya itu laki-laki harus tetap menjadi kepala dalam rumah tangga. Dan kalau sang laki-laki tidak menjalankan tugasnya atau tidak menunjukkan seperti yang firman Tuhan katakan, seharusnya perempuan atau istri ini harus berbicara untuk meluruskan, berbicara untuk mengingatkan, bersikap untuk membuat supaya suami tetap kembali kepada jalurnya, yaitu kepada firman Allah. Penting sekali ini. Makanya hati-hati dalam suatu pernikahan, bahwa jangan kita memandang laki-laki, jangan memandang perempuan itu di bawah. Tidak. Tuhan tidak menghendaki hal itu.
Karena apa? Karena yang Tuhan kehendaki adalah laki-laki dan perempuan itu sederajat, sama di hadapan Tuhan. Ingat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 sama. Tapi secara posisi laki-laki adalah kepala rumah tangga. Makanya itu kenapa menjadi kepala rumah tangga, dan kenapa menjadi kepala rumah tangga? Karena dialah yang dibentuk oleh Tuhan Allah, ya, yang pertama sekali. Dan perempuan itu dijadikan bukan dari kepala, bukan dari tulang kepala, tapi rusuk. Ya, rusuk. Makanya rusuk itu harus tunduk kepada kepala, menghormati kepala. Tidak ada rusuk menginjak kepala, tidak. Makanya perempuan itu tidak dijadikan, tidak dibangun dari kepala, batok kepala atau batok kaki gitu, tulang kaki, enggak, tapi dari rusuk. Itu artinya apa? Yang seimbang dari tubuh kita ini, itu yang seimbang adalah bagian rusuk. Dan perempuan itu diambil dari tulang rusuk karena dia seimbang, ya kan? Tetapi secara posisi ya tetap masih ada kepala, yaitu laki-laki. Makanya hormatilah suamimu, ya, hargailah suamimu, begitu juga dengan suami, ya kan? Begitu juga dengan laki-laki dalam suatu pernikahan, kasihilah, karena itu adalah perintah. Kalau engkau tidak mengasihi, maka engkau tidak menjalankan perintah dari Tuhan. Ya, jadi kepala tidak boleh memandang rusuk hina atau rendah, enggak. Karena kalau tidak ada rusuk, ya kamu juga, kepala juga tidak komplit gitu dia. Makanya secara posisi itu suami sebagai kepala rumah tangga, tapi secara derajat kita sama. Perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada perannya masing-masing. Tapi peran yang kita jalankan itu tidak boleh keluar dari firman Allah. Nggak boleh. Kalau kita keluar dari firman Allah, berarti kita menentang Allah sebagai kepala dalam tubuhnya, yaitu gerejanya, umatnya. Saudara, bersyukur ya, hari ini kita sangat bersuka cita belajar akan firman Allah dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Tuhan memberkati kita semuanya.